Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Salam. binikmatihi tatimmu shalihat wa bi'afihi tughfaru dhunubu wassayiat wa bikaramihi tuqbalul ataya wal kurubat wa birahmatihi turhamul baraya wal mahluqat wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah online, jamaah muskaf, dan juga jamaah secara keseluruhan. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan limpahan-limpahan anugerah setelah rahmatnya insya Allah. Dan semoga semakin kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita kemuliaan-kemuliaan di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan kelak kita dibangkitkan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita lanjutkan kajian kita ke kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada kali ini kita masuk pada bab 129. Memang kajian kita jeda-jeda ya. Terkadang kitab Riyadhus Shalihin, terkadang nanti temanya tema-tema aktual, tema yang update. Kemudian kita kembali ke kitab Riyadhus Shalihin lagi. Namun polanya tetap sama, membaca Al-Quran. Setelah itu kita buka hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada tanya jawab. Nah, kali ini memasuki pada bab 129, yaitu tentang adabul jalisil wal majlis. Adab majelis dan duduk, itu makna asalnya. Kemudian secara sederhana judul ini kita beri judul perihal duduk dan kemuliaannya. Ternyata Islam itu melihat dari berbagai aspek bagi kehidupan seorang, sangat sekali Allah Subhanahu wa taala. Dari persoalan duduk, dari persoalan dengan siapa duduk, saat duduk, dan kapan duduk, itu sudah membuka pintu-pintu berkahan, membuka pintu kebaikan dan kemuliaan. Ya, karena itu, tentu ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, bukan bukan sesuatu yang membuat kita jauh untuk menganalisa. Itu bedanya. Kalau Al-Quran, kita imani dulu. Tapi kalau ketika kita mengkaji kitab, mengkaji buku, mengkaji artikel, opini, maka yang harus dikedepankan adalah daya analisa kita. Atau dalam teori ilmu, filsafat ilmu namanya skepticism. Ketika menghadap atau ketika dihadapkan kepada karya-karya manusia, kita harus meragukan dulu, kita pelajari, baiknya kita ambil, buruknya kita buang, seperti itu. Nah, berbeda dengan mempelajari Al-Quran dan hadis. Ini yang harus dikedepankan iman dulu. Itu jelas dalam surah Ali Imran ayat 7 dijelaskan. Aman Nabi kullu min indi rabbina. Kami percaya, beriman saja, kemudian kami yakin semua datang dari Allah. Seandainya para sahabat itu mengedepankan logika ketika mempelajari Al-Quran,
niscaya akan banyak riwayat tentang para sahabat bertanya kepada Nabi, makna dari Alif Lam Mim, makna dari Nun, makna dari Yasin, makna dari Toha, dan seterusnya. Tapi para sahabat senantiasa sami'na wa ta'na kalau sudah dihadapkan kepada Al-Quran. Tapi kalau dihadapkan kepada syair, kepada karya-karya orang Arab pada waktu itu, tentu dipertanyakan dulu. Ada baiknya diambil, tidak ada baiknya tinggalkan. Gitu. Nah, begitu juga kita ketika kita ingin mendapatkan hikmah, nilai, dan juga keberkahan dari Al-Quran, maka yang kita kedepankan adalah iman. Termasuk juga bagaimana tata cara duduk dan di mana, kapan. Insya Allah kita akan bahas berikutnya. Maka untuk mengawali, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah diberikan tugas masing-masing oleh koordinator, yaitu Bapak Agus Heri. Kami kembalikan waktu untuk dibacakan ayat-ayat yang sudah kita tentukan. Mangga, Haji Agus. Baik, untuk ayat yang pertama, Al-Mujadilah ayat yang ke-11, disilakan Ibu Anis untuk tilawah. Terima kasih, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya surat Ali Imran ayat 191. Disilakan Bapak Adi Warman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya Anissa ayat 103, disilakan Pak Kris Nandi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus salat
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Baik, selanjutnya ayat Al-An'am ayat 68. Silakan Ibu Eti. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairih wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalimin. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Ya, satu surat lagi, An-Nisa ayat 140. Disilakan Mbak Nastiti Handayani. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Pelan-pelan Ibu, pelan-pelan, tenang. Oke. Enggak usah terburu-buru. Idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha wala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Shadaqallahul azim. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, barakallah. Terima kasih untuk para qori kita yang sudah membaca, dan alhamdulillah mudah-mudahan yang mendengarkan juga maupun yang membaca mendapatkan barokah. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Ustadz untuk melanjutkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Jazakumullah khairan katsira yang Bapak Ibu-ibu yang sudah membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang Bapak Ibu baca membukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qara'tumul Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an,
dengar dan perhatikan, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat-Nya. Jadi di antara kunci rahmat adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Mendengarkan saja mendapatkan rahmat, apalagi membacanya. Nabi memuji orang-orang yang membaca Al-Quran, mengatakan bahwa alif lam mim la aqulu harfan. Alif lam mim itu satu huruf. Alif harf, lam harf, mim harf. Walikuli harfin asri hasanah. Setiap huruf itu dapat 10 kebaikan, kata Nabi. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatata'a 'alaihi syak falahu ajrani. Al-mahir bil Qur'an ma'a syafrah kiramin bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia dimuliakan Allah bersama hamba-hambanya yang didekatkan kepadanya. Para malaikat, para anbiya, para siddiqin. Sementara orang-orang yang kesulitan baca Al-Quran, bahkan terbata-bata, alaihi syak, sulit sekali, lahu ajroni, 2 pahala baginya. Tuh, tidak ada buruknya membaca Al-Quran. Setidak bisa kita membaca Al-Quran, dapat pahala 2, tuh, luar biasa. Membacanya dapat rahmat. Jadi siapapun yang bergelut dalam Al-Quran dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi, dikatakan orang-orang yang terbaik itu orang-orang yang selalu menekuni Al-Quran atau bahkan mengajarkan, itu orang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian mengajarkan, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun dikatakan qila li ahli Quran, dikatakan kepada para orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, Iqra' wartaqi warattil fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin kunta turattiluha fid dunya. Baca, tartilkan, naiklah kamu ke derajat di mana derajatmu berada pada akhir ayat yang kau baca ketika di dunia. Luar biasa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai lelah, jangan sampai capek, jangan sampai putus asa, jangan sampai lewatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena begitu istimewanya Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan para penghafal-penghafal Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Ketika di alam kubur akan datang, menjelma menjadi seorang yang sangat tampan, sopan. Itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ayat ini atau tema kita kali ini adalah tentang duduk. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas, namun sebelumnya diawali dengan bacaan surah Al-Mujadilah. Ini namanya bisa Mujadilah, bisa Mujadalah. Banyak nama surah ini. Surah Mujadilah, kalau Indonesia bacanya Mujadalah, ke Timur Tengah Mujadilah. Tidak mengapa, karena memang banyak nama surat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapang-lapanglah kalian, niscaya Allah akan melapangkan kalian. Maksudnya melapangkan rezekinya, melapangkan keberkahannya, melapangkan segala sesuatu. Wa idza qila susu fangsusu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang beriman dan orang yang berilmu. Tentu orang beriman lagi berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Nah, di sini persoalan duduk. Dalam majelis pun ada yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang memberikan keberkahannya. Ridho maksudnya. Lalu memberikan keberkahan dan rahmat. Dalam hadis Nabi SAW, hadis pada bab fi adabil majlis wal jalis, an ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum
La yukimanna ahadukum, janganlah di antara kalian, jangan sampai, gitu. Disebut jangan sampai. Jangan sampai antara kalian yukimanna, duduk, berdiri. La yukimanna ahadukum rajulan min majlisi summa yajlis fihi. Jangan sampai di antara kalian itu kalau ada orang yang duduk, lalu disuruh berdiri, kemudian kemudian tempatnya ditempatin. Nah, ini nggak boleh. Misalkan ada orang ya duduk di majelis ilmu misalkan. Nah, di majelis ilmu itu atau di pengajian gitulah. Atau mungkin juga di undangan. Datang orang yang baru ini. Melihat ada orang duduk, berdiri. Ya, berdiri baru ditempatin. Maka itu tidak baik. Tidak boleh. Nah, ini tentu kalau yang minta duduk tadi tidak udzur syar'i, bukan karena orang tua, bukan karena memang dia disabilitas atau memang dia punya penyakit, tapi dia sehat biasa gitu. Nggak boleh dia mengusir orang kemudian dia dudukin. Tapi kata Nabi SAW, walakin tawassa'u wa tafassahu. Ya katakan saja kepada orang yang duduk di situ, tawassa'u, ayo kalian geser-geser dikit, luaskan, kasih space gitu. Itu baru boleh. Geser dikit ini itu boleh. Jadi bukan mengusir. Nah, ini di antara etika dalam duduknya, begitu indah diaturnya. Jadi tidak mengusir orang, kemudian tempatnya diduduki. Sementara dia yang mengusir itu ya nggak punya uzur, nggak sakit, sehat, dan memang dia hanya pengen aja gitu, nggak mau ngalah dan dia kurang beretika gitu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisin tsumma raja ilaihi fa huwa haqqun." Jika ada orang dia berdiri keluar untuk pipis, untuk ke belakang, untuk ambil air wudhu, kemudian dia kembali lagi ke situ, maka dia yang lebih berhak. Nggak boleh orang lain untuk mengusirnya. Nggak boleh orang lain menempati. Karena dia yang lebih berhak. Misalkan hari Jumat atau waktu pengajian gitu, kemudian si pemilik tempat duduk di situ keluar dulu wudhu, ada orang belakang ditempatin, akhirnya dia mau kembali nggak dapat tempat. Nah, siapa yang lebih berhak? Dia yang punya tempat itu. Fahuwa ahaqqu bihi, dia yang lebih berhak. Nah, dalam hal-hal seperti ini aja Nabi SAW memperhatikan gitu. An Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, kunna idza ataina nabiyya jalasa ahaduna haitsu yantahi. Kami ini kalau duduk kemudian ada nabi, maka kami tidak akan beralih. Jadi duduknya tetap sampai Nabi selesai menyampaikan pelajarannya atau tausiah.
Misalkan di majelis taklim duduk, kemudian ustadznya menyampaikan sesuatu, nah ditinggal gitu. Nah para sahabat tidak, sampai Nabi selesai baru berpaling. Nah inilah diantara etika-etika sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan an Abi Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dari Abu Abdullah, nama aslinya adalah Salman Al-Farisi, panggilannya Abu Abdullah. Kata, qala Rasulullah, Rasul pernah bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min dunihi aw yamassu min tibi baitihi tsumma yahruju fala yufariq baina itsnain tsumma yusalli ma kutiba lahu tsumma yunsitu idza takallama al-imam idza ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra. Ini tidak boleh, tidaklah. Ini katanya dengan hari Jumat. Jika ada seseorang pada hari Jumat, la yaktis rajulun yaumal jum'ah, dia tidak lain dia mandi, bersuci semampunya, kemudian pakai wangian atau pakai sekedar untuk wangi-wangian yang minim gitu untuk rumahnya. Kemudian dia keluar, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, makutibla summa di situ, kemudian dia mendengarkan khatib khutbah, maka nisai illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'al ukhra, maka dia akan diampuni dosanya sampai Jumat yang akan datang. Jadi duduk mendengarkan khutbah dengan seksama itu benar-benar membukakan pintu-pintu maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa an Umar ibni Syu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari neneknya, kakeknya, radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, la yahilu lirajulin ayyufariqa baina isnaini illa bi'idnihima. Tidaklah seseorang itu meninggalkan temannya kecuali dengan izinnya. Misalkan duduk berdua gitu, mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah, mendengarkan apa, atau mengobrol yang baik gitu. Ngobrol baik atau hal-hal yang kira-kira tidak mengandung maksiat lah, duduk berdua dengan tamu. Kemudian kata Nabi, tidaklah halal atau tidak layak, tidak pantas seorang itu tiba-tiba pergi aja, cering aja, nggak izin nggak apa, tiba-tiba pergi aja. Nah ini kan nggak etis. Nah, jadi sampai sedalam itu gitu agama kita mengajarkan. Mungkin coba kita praktekkan dalam, atau kita hayati ketika kita sedang duduk dengan teman kita, bertamu ke rumah kita, udah ngobrol ini panjang lebar, intinya masih manfaat lah, tidak ada unsur-unsur dosa. Tiba-tiba kita masih ngobrol gitu, tiba-tiba dia berdiri langsung pergi ya, jalan aja, tanpa izin, tanpa apa gitu, tanpa bilang izin dulu ya gitu. Nah ini kata Nabi nggak pantas, ini nggak etis katanya. Kalau boleh dikatakan layahil itu nggak pantas, nggak etis. Karena mana layahil itu tidak boleh. Link aja pergi. Jadi dia harus izin. Nah bagaimana izinnya? Ya tinggal bilang saja, mohon maaf saya mau ke belakang dulu. Saya ada perlu dulu. Saya mau ke depan dulu. Saya sudah ditunggu dan sebagainya. Kan gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau misalkan kita ada teman, ada tamu, ada siapa sebelah kita, tiba-tiba plong pergi gini. Perasaan kita gimana nih? Lagi ngobrol serius, lagi nyeritain
Nah, yang pengalaman kita lagi asing nyeritain, ya dulu tuh seperti ini, baru tiba-tiba orangnya pergi jalan gitu. Aduh, nah ternyata Nabi sangat paham itu. Tidak begitu, tidak boleh layakil, tidak boleh kata Nabi SAW. Berarti ini kasus ini pernah terjadi dulu. Sama di era-era kapanpun ya, fitrah itu ya seperti itu. Maka ditegur Nabi, nggak boleh, nggak pantas, layakil. Bukan hanya tinggalkan, duduk juga. Fi riwayat Abi Dawud, la yajlisu baina rajulaini illa binihima. Ada satu orang duduk ini. Dia lagi merenung. Lagi tafak merenungkan atau menghitung apa atau lagi memikirkan sesuatu, tiba-tiba orang lain duduk sebelahnya aja, tek aja duduk. Langsung mukul dadanya atau punggungnya. Ngapain? Ngapain sih? Nggak pantas, nggak etis, nggak boleh. Jadi kalau mau itu permisi duduk ya, boleh saya duduk ini kalau panjangnya. Kalau mau singkat duduk ya, nggak apa-apa ya. Nah gitu, bahasa akrabnya. Gitu. Nah itu ternyata harus izin juga, karena kita nggak tahu. Siapa tahu orang yang sedang duduk sendiri itu dia pengen menyendiri, sedang merenungkan sesuatu, sedang memikirkan sesuatu, atau sedang memperhatikan sesuatu, sehingga tidak mau diganggu. Pas dia lagi khusyuk, seperti lagi fokus, didatangi orang lain, maka dia pasti akan merasa terganggu. Jadi intinya membuat saudara sesama muslim hatinya enggak atau terganggu, itu kata Nabi enggak etis, enggak boleh. Bukan hanya fisik yang terlihat, tetapi hati pun juga diperhatikan supaya tetap terjaga. Itu. Baik, nanti kita lanjutkan lebih lanjut. Kita jeda dulu sebentar sambil minum, sambil mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan. Ya, maka saya kembalikan kepada Bapak Haji Alse. Ya Pak Ustadz, baik, ini sudah ada pertanyaan di kolom chatting dari Bapak Adi Warman. Menanyakan begini, Pak Ustadz, mohon bacaan ketika kita duduk atau bacaan zikir umum atau khusus saat duduk menunggu iqomah. Apakah ada zikir khusus atau berbeda masing-masing sholat itu? Sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya gitu mungkin. Apakah ada yang khusus gitu, Pak? Mohon penjelasan. Iya. Beberapa riwayat yang saya ketahui tentunya tidak ada bacaan khusus ketika mendengar iqomah. Artinya al-amru un. Apa al-amru wus'un? Atau al-umur wus'ah. Kita diberi keleluasaan untuk berzikir apapun yang kita hafal. Sebab kalau ada bacaan-bacaan khusus, kasihan orang yang nggak hafal, kasihan orang yang mungkin sulit untuk mengucapkan bahasa Arab. Sehingga semua zikir boleh dibaca, asalkan itu kalimah thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Semua zikir. Asmaul husna atau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan beberapa bacaan itu selalu mengandung kebaikan. Semua mengandung kebaikan. Salah satunya adalah bacaan subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, mahabbatani ilallah. Hadis sahih. Ada dua kalimat yang
diucapkan di bibir, tapi berat di timbangan, beratkan timbangan. Dan sangat dicintai oleh Allah SWT. Jadi tapi mengandung pemberat, tidak dicintai Allah. Apa itu? Subhanallah hamdi, subhanallahil azim. Dua penggalan. Nah, itu juga bagus setiap saat sambil tunggu iqamah kita bersubhanallah hamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Atau istighfar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakilu istighfar min sab'i, dalam riwayat yang lain ilal mi'ah. Nabi dalam sehari itu tidak kurang dari 70, bahkan tidak kurang dari 100 beristighfar. Ada bacaan khusus, tapi bacalah semua, hafal apa yang kita mudah untuk ucapkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pak Diwarman, cukup Pak Diwarman penjelasannya? Ya, cukup Ustaz, jazakallah. Ustaz, kalau tambah boleh Pak Gusari? Silakan Pak. Kalau kita sebagai makmum, kan bacaan sujud kita bisa beda dengan bacaan sujud imam gitu. Mungkin imamnya pendek, kita panjang, atau sebaliknya. Semisal bacaan imamnya panjang, begitu lama sujudnya, bacaan sujud kita sudah selesai, menunggu duduk dari sujud itu, kita bagusnya ngapain Ustaz? Apakah bisa kita ulang lagi bacaan sujud kita, atau gimana Ustaz? Itu Ustaz, makasih. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari ketika beliau meriwayatkan tafsir tentang surah An-Nas, idza ja'a nasrul wal fath, di akhir ayat itu fasabbihhamdi rabbika wastaghfir. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatulu fi ruku' wasjud. Nabi pernah memperpanjang ruku' dan sujud. Dan Aisyah dengar yang dibaca adalah tasbih. Subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma fir, dibaca panjang berkali-kali. Nah, ini bacaan panjangnya. Boleh juga dibaca tasbih saja subhanallah subhanallah. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi yuksiru inda sujud war ruku tasbih. Belum perpanjang. Jadi bacaan yang panjang itu berarti imamnya sedang membaca tasbih sepanjang mungkin itu. Jadi yang kita lakukan tasbih saja subhanallah. Yang paling mudah bisa kita lakukan subhanallah subhanallah. Memang dalam sujud dan dalam ruku, bacaan yang disyariatkan adalah bacaan tasbih. Dan itu ada beberapa variasi. Ada yang subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau ketika ini subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atau varian yang lain subhanakallahumma bihamdika rabbana, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Itu ada dua variasi. Nah, kalau sulit sekali tinggal baca subhanallah juga boleh. Sebanyak mungkin. Begitu barangkali Pak Adi Warman. Jadi mengulang-ulang bacaan sujud kita gitu Ustaz ya? Betul, diulang-ulang bacaan. Oke. Nabi mengulang-ulang sebanyak mungkin ketika sujud dan ruku. Iya. Syukron Ustaz. Baik. Menyambung hal ini, apakah kita bisa berdoa ketika sujud dengan doa lain selain yang Bapak sebutkan itu? Misalnya, kan ada hadis yang mengatakan bahwa baik-baik posisi kita berdoa adalah ketika kita itu bersujud. Nah, bolehkah kita membaca doa lain pada saat bersujud? Baik, betul ada hadis Nabi SAW berbunyi begini. Aqrabul abdu inda rabbihi as-sujud. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah waktu sujud. Fada'u, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah.
Ada hadisnya, hadis sahih. Ya. Nah, praktiknya bagaimana? Para ulama berisma bahwa doa ketika sujud ini dibaca dengan doa-doa yang maksur. Artinya doa-doa yang berasal dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Maksud di sana. Pendapat yang lain dibaca dalam hati, tidak dalam lisan. Tetapi para ulama bersepakat bahwa doa tidak boleh dengan bahasa selain bahasa yang telah ditetapkan, yaitu bahasa Al-Quran ataupun yang diajarkan Nabi. Begitu. Jika dilisankan misalkan sujud ya, setelah selesai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli atau subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, berdoa ya Allah bebaskan masalah saya, lunasilah hutang-hutang saya, pakai bahasa Indonesia. Nah, itu merusak sholat. Sholat itu tidak ada kata-kata lain kecuali kata-kata yang sudah ditetapkan, berisi ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, mengantisipasinya bagaimana kalau memang kita kesulitan? Ya, berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati. Insya Allah, Allah ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Alimun bidati sudur. Karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati. Itu barangkali. Ya, baik. Pak Seri nambah satu boleh? Boleh, silakan Bu Anis. Ini Pak Ustaz. Tadi bacaan waktu kita menunggu waktu subuh Pak Ustaz. Misalnya kita tunggu waktu subuh. Saya pernah dengar itu sebaiknya membaca astagfirullah gitu. Apa itu saja? Apa ada yang lain nggak? Istighfar gitu. Ya, tidak ada riwayat yang khusus membaca apa secara khusus, tidak ada. Oh, nggak ada. Istighfar. Baca Tapi apa saja? yang jelas itu masih kalimat thayyibah. Oh, sama aja. Kalimat thayyibah itu ya bacaan-bacaan yang memuji Allah atau mohon ampun, astagfirullah atau subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu bacaan-bacaan yang ya, thayyibah gitu, begitu. Tadi ya ingat-ingat dosa, perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Atau kita akan menghadapi siangnya akan menghadapi urusannya, perbanyak baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau sebelumnya kita mendapat rezeki yang banyak, kemarinnya atau malamnya, maka sebelum kita perbanyak bacaan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Jadi masalahnya umum, bebas selama itu yang dibaca adalah kalimat thayyibah gitu. Itu Allah alam. Ya, terima kasih. Bisa dipahami ya? Iya, karena saya pernah itu cuma istighfar saja di. Ya, boleh semuanya bisa. Syukron. Afwan. Baik, barangkali masih ada yang mau bertanya. Nggak usah ragu-ragu, silakan. Mohon izin Ustaz. Silakan Pak Ramlan. Ini agak menyimpang sedikit masalah sujud sahwi ini Ustaz. Ketika kita sendirian dan ketika kita jadi imam. Ketika jadi imam kan sudah diingatkan subhanallah, kemudian kita luruskan. Apakah masih harus sujud sahwi atau sudah selesai dengan perbaikan itu? Dan bagaimana kalau sendirian? Terima kasih Ustaz. Mohon maaf, tadi di awal sempat nggak kedengaran. Ya, sujud sahwi ini ketika kita sendiri dan ketika jadi imam. Kalau ketika jadi imam kan ada yang mengingatkan makmum Ustaz ya. Dengan subhanallah, kita benar kan.
ketika kita sudah perbaiki, apakah kita masih harus wajib sujud sahwi atau bisa dianggap selesai dengan perbaikan itu? Itu aja, Ustaz. Ya. Gak hilang suaranya, Ustaz. Kita sabar, Pak. Ustaz, suaranya ada? Mental, Ustaz, begitu, Pak. Ya. Ya, putus-putus. Suaranya putus-putus, Ustaz. Pak Ustaz bisa keluar dulu sebentar, masuk lagi. Ya, Pak Ustaz. Ada. Belum masuk, Pak. Ya, itu ada Saifuddin Alsi yang di bawah. Ya, ini kelihatannya perpindahan dari WiFi ke. Nah, sekarang jelas, Pak. Ada Ya. gambarnya. Tadi otomatis pindah. Oh, Masya Allah. Nah, makanya agak jeda. Ya. Jika kesalahan itu sifatnya rukun, maka dianjurkan sujud. Contoh, salah rakaat atau kurang, kemudian kita baru nambah. Atau mau kelebihan, kita mau naik lagi, ini udah rakaat kelima, ini diingetin, kita duduk. Nah, maka kita dianjurkan sujud sahwi. Kalau kurang, kita sebelum salam sujudnya. Kalau kelebihan, sesudah salam. Tapi kalau kesalahan itu bukan rukun, contoh bacaan kita, misalkan, Qul huwallahu ahad. Langsung lam yalid walam yulad. Kelewat. Diingetin. Subhanallah. Nah, maka kita tidak dianjurkan sujud sahwi. Karena itu kaitannya bukan rukun. Seperti itu. Itu barangkali mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, siap, Ustaz. Ya, jadi kalau udah kaitannya rukun, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau bukan rukun, bacaan misalkan, maka kita tidak perlu sujud sahwi gitu. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah, Ustaz. Afwan, Pak. Ustaz, ketika ini menyambung yang disampaikan Pak Ramlan, pada suatu sholat tarawih itu ada seharusnya 4 rakaat, itu dia baru 3 rakaat. Kemudian si imam salam kanan kiri gitu ya. Setelah salam baru ada yang mengingatkan Pak Ustadz barusan baru 3 rakaat gitu. Kenapa Pak Ustadz langsung ditutup gitu? Nah, kemudian Pak Ustadz klarifikasi dulu ke jemaah yang lain. Benar ya baru 3 rakaat. Ya gitu. Akhirnya Pak Ustadz berdiri dan jemaah juga berdiri, nambah 1 rakaat. Artinya ini kan menambah kekurangan tadi. Tapi setelah selesai itu kan berarti sudah benar 4 rakaat. Apakah ini masih harus sujud sahwi tadi? Jadi kasusnya orang baru sholat 3 rakaat, kemudian sudah salam, ya, sudah mau bubar, diingetin jamaah kurang 1, kemudian dilanjutkan tambahkan 1 rakaat. Ya. Setelah sempurna, sudah begitu Mas? Iya, jadi tidak ininya enggak sujud sahwi. Iya, betul, itu sudah betul. Menambah 1 rakaat, kemudian sujud. Karena tadi kurang, sujud sebelum salam. Oh, sujud sahwinya harusnya ada gitu ya? Ada. Oh, karena rukun kan? Ya, ketika itu enggak. Karena lalainya kan rukun.
Jadi kita sujud sahwi. Sujud, apa sih arti sujud sahwi? Sahwi itu kan lalai. Sujud itu bentuk apa? Bentuk penyerahan diri kepada Allah. Mohon maaf karena lalai gitu. Pengakuan ya Ustaz ya. Jadi pengakuan, sujud pengakuan kepada Allah, ya Allah lalai. Meski sudah diperbaiki gitu. Itu, jadi mohon ampun gitu. Karena kata Nabi SAW ketika dikumandangkan adzan, setan lari sampai terdengar yusma lahudurat, kentutnya mereka itu kedengaran oleh mereka sendiri. Ketakutan itu. Mungkin kalau digambarkan itu udah loncatnya itu udah, makanya ada istilah kesetanan kan gitu. Setan larinya kenceng banget, sejauh dia tidak lagi mendengar adzan. Jadi kumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lari. Ternyata di kampung lain ada adzan juga kan, lari lagi. Sampai adzan sama sekali di mana kira-kira? Jauh banget. Setelah adzan selesai, datang lagi dia, tek cepat. Ketika iqamat sampai takbiratul ihram, dia pergi lagi. Wah. Maka ketika seseorang sudah takbiratul ihram, setan datang. Dia bisiki orang yang sholat itu, dia kasih ingat sesuatu yang tadinya lupa. Tadi kamu kehilangan kunci motor kan? Itu kunci motormu di atas meja dekat televisi. Tiba-tiba ingat ketika sholat. Tadi HP kamu belum dicas tuh, ketinggalan. Tuh, di ruang tamu. Pintunya terbuka, ingat jadi. Kadang terinspirasi juga. Tadi belanja, salah tadi. Kamu rugi. Harusnya sekian, ingat jadi. Kenapa? Zakaroh manasya, kata Nabi SAW. Dia ingat sesuatu yang tadinya itu dia tidak ingat. Hatta nasya kam rakaatun yusolli, sampai dia tuh lupa berapa rakaat dia sholat. Itu makanya ketika ada di antara kita yang salah, hendaklah diingatkan oleh makmum dengan kata subhanallah, setan itu pergi. Subhanallah, langsung ingat imam tuh. Makanya kalau imam salah, diingetin subhanallah, insya Allah mereka selalu sadar. Meski dia sudah kemana pikirannya. Kecuali mau sudah besar banget, setannya besar banget, dan sudah banyak diingetin subhanallah, tetap kekeh itu subhanallah, tetap aja tambah 5 rakaat. Subhanallah. Ini berarti sudah parah. Tapi insya Allah, imam-imam itu nggak akan separah itu. Bacakan subhanallah selesai. Atau kalau makmumnya perempuan semua, cukup ditepuk tangan. Gitu. Pergi itu setan. Jadi kalau untuk perempuan mengingatkannya, jamaah perempuan mengingatkannya begini. Pergi itu setan. Jangan dibacakan subhanallah oleh perempuan. Nggak mempan ke setan gitu. Begitu juga ketika makmumnya laki-laki ngingetin imamnya dengan begini. Nggak mempan. Karena kata Nabi ya subhanallah. Kalau gini imamnya bingung. Apa itu? Apa? Tapi kalau subhanallah. Nah itulah makanya wajar manusia itu lupa. Karena kadang-kadang sebelum sholat itu kan nggak fokus. Atau sebelum sholat itu lagi ngerjakan sesuatu yang rumit. Kerjaan deadline yang harus ini, dengar adzan, dia wudhu, sholat, nggak sempat fokus. Ini ke bawah mana-mana. Maka ketika ada ini, bukan hadis tapi hanya anjuran. Kalau kita sedang penat pikiran kita, sedang capek, lelah, sedang banyak urusan, sebaiknya jangan jadi imam. Karena kita akan kebawa pikiran itu sehingga kita lupa rakaatnya. Gitu. Sebaiknya ketika mau imam tuh ya benar-benar pikiran kita benar-benar kita fokuskan untuk sholat, untuk khusyuk, sehingga tidak berpengaruh ke jamaah.
Tapi kalau gimana lagi kalau memang sudah terpaksa ternyata lupa, sujud sahwi itu. Dan sujud sahwi bentuk pengakuan kesalahan kita karena lalai kita. Karena kita tak kuasa menahan gempuran setan tadi itu gitu. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya tadi ada Pak Joko ya, silakan, atau Pak Kris? Baik, Saya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz, tadi menyambung yang tadi ada yang bacakan yang hadisnya Salman Al-Farisi, orang yang hari Jumat mau ke masjid dan dia mandi, kemudian bersuci, kemudian berangkat, kemudian juga tidak memisahkan antara yang dua duduk, kemudian menekan khutbah dan seterusnya sampai dia kembali. Itu dalam proses yang proses sholat sebetulnya, dalam sholat. Ada juga hadis yang lain yang pernah saya baca, itu orang yang menunggu sholat itu menunggu sholat itu kan dianggap sebagai sholat juga. Itu ada larangan untuk bertasbih atau menganyam jari-jari gitu. Itu kenapa kok sampai dilarang atau bisa membatalkan gitu atau gimana? Ada hadisnya. Ya, tangannya gini-gini. Di-on-kan dulu Pak mic-nya. Baik, coba Pak Krisnandi tampilkan hadis tentang larangan bertasbihnya atau dibacakan, silahkan. Nanti kita komentari bagaimana hadisnya. Hadis larangan bertasbih. Kan saya pernah baca itu ada yang seperti itu gitu larangan. Masih apa? Ya, hadisnya kira-kira bagaimana? Masih ingat nggak Pak Haji Krisnandi? Jika salah seorang dari kalian sholat, maka janganlah menjalin jari jemarinya atau bertasbih. Iya, baik, karena hadisnya belum jelas, jadi saya sendiri belum bisa mengomentari, tapi kalau udah ada hadisnya insya Allah bisa kita kaji derajat hadisnya dan seterusnya begitu. Barangkali itu Pak Haji Krisnandi. Barangkali nanti kalau ada nanti bisa ditampilkan, nanti kita kaji derajat hadisnya. Ya, baik, terima kasih. Silakan Pak Joko, tadi kayaknya mau bertanya juga. Iya, sedikit Ustaz. Ini Ustaz, kalau kita sholat sendiri, kelebihan rakaat, misalnya kita sudah saat Al-Fatihah ingat, kita sholatnya ternyata sudah lebih nih. Itu sebaiknya diterusin atau kita langsung atahiyat atau gimana Ustaz? Posisi kita sedang misalkan sholat zuhur ya? Sholat sunnah Ustaz. Oh, sholat sunnah. Sunnah, kita sudah 2 rakaat. Loh, ternyata sudah 2 rakaat. Ini sudah menuju ke 3 rakaat, tapi kita sudah pas posisi Al-Fatihah, kita ingat, kita kelebihan itu gimana? Ya. Kita langsung duduk aja, Pak. Langsung duduk atahiyat itu. Iya, langsung duduk. Misalkan sudah 2 rakaat, ya. Harusnya tahiyat kemudian salam ya. Terus ini berdiri gitu kan? Berdiri ya. Berdiri pas baca Al-Fatihah baru ingat, atau selesai Al-Fatihah baru ingat bahwa kita sebetulnya sudah 2 rakaat, ini mau ketiga, itu langsung duduk saja. Tanpa ruku, tanpa i'tidal, langsung duduk. Kemudian kita tasyahud, setelah tasyahud karena kita kelebihan, kita salam kanan kiri, setelah itu sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwinya sesudah tasyahud. Karena kelebihan gitu. Ya, itu jadi nggak usah disempurnakan sampai 3 rakaat, tapi kapan ingat langsung duduk gitu. Syukur Ustaz. Afwan. Ustaz, nih saya coba menampilkan hadisnya, mungkin apakah ini atau nanti Pak Kris
Ada hadisnya udah saya temu Pak Ustaz. Ya, baik, silakan Pak. Ini bukan. Bentar. Dari jika saya baca ininya aja ya, Pak Ustaz. Ya, Indonesia Pak. Jika salah seorang di antara kalian berwudu di rumah kemudian berangkat ke masjid, maka dia dalam kondisi salat sampai dia kembali lagi ke rumah. Maka janganlah melakukan hal ini. Dia pun menjalin jari jemarinya atau bertasbih. Hadis riwayat Ad-Darimi, Al-Hakim nomor 1206 dan ini hadis sahih. Kemudian tasbih ya. Tasbih ya. Dari Ismail bin Uwayyah. Ini bukan. Bukan ya. Ya itu. Tidak menganyam jari-jari tasbih termasuk adab yang ditegaskan oleh para ulama. Ya. Ustaz bisa baca di ayat. Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi summa atal masjida kana fi sholatin hatta yarji'a fala yaf'al hakada wa sabaka baina asabihi. Jika salah seorang di antara kalian, ini bukan tasbih tapi tasbik ya. Ya, tasbik. Saya kira tadi tasbih ya. Tasbik bersama jari. Kalau tasbih ini, kalau tasbik itu kan ini menjalin ya dari tangan jari jemari ya. Di jari-jari itu antara betul. Dua. Nah, itu kalau itu ya, tapi kalau tasbih saya dengar tasbih, makanya tadi saya tanya kalau tasbih. Ya. Betul, kalau hadis ini memang iya betul. Jadi janganlah kalian melakukan, dia pun menjalin jari jemarinya seperti itu. Tasbih itu dari kata sabak. Gitu Pak. Maksud saya itu kenapa gitu? Yang gini juga boleh. Kalau yang bisa seperti membatalkan gitu sampai ngomong. Kalau dalam di luar sholat boleh gitu. Atau sudah selesai sholatnya. Ya, ini kan hadisnya idza tawadda'a ahadukum fi baitihi, di rumah sudah berwudu. Kemudian pergi ke masjid, kana fi shalah, dia berada pada saat sholat, hatta yarji, kemudian dia hatta yarji, selesai. Yarji ini artinya selesai, bukan pulang. Ya pulang tapi diartikan selesai. Fala yaf'al hakada wasabaka baina asabihi, maka janganlah melakukan hal ini. Nah, di sini dijelaskan tidak menjalin jari jemari termasuk adab yang ditegaskan oleh para ulama ketika seorang pergi berdiri di masjid, mereka berdalil seperti ini. Nah, hadis ini menurut Mustadrak Al-Hakim, ini kan Mustadrak Al-Hakim ya. Ya, dalam kitab Al-Hakim, ini derajatnya sahih. Ad-Darimi pun mengatakan ini adalah sahih. Tapi nanti bisa juga dibuka dalam pandangan ulama-ulama hadis yang lain. Ulama hadis yang lain, seperti Imam Tirmizi juga sebagai seorang muhaddis juga, bukan hanya perawi tapi muhaddis, itu tidak sampai derajat sahih. Kalau di era modern ada Syekh Arnold, ada juga Syekh Albani, ada juga dan seterusnya seperti itu. Itu kalau di atas tadi. Jadi ada ketika ada perbedaan derajat hadis, maka itu berarti bukan ijma, masih diperselisihkan seperti itu. Jadi tidak sampai membatalkan. Ustaz katanya kok ada alasannya karena dia dianggap sedang sholat. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, lalu dia membaguskan wudunya, kemudian pergi menuju masjid, maka janganlah dia melakukan tasbih karena dianggap sedang sholat. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor 562 dan Tirmizi nomor 386. Sahih. Iya. Ini saya tidak baca Indonesianya, saya baca Arabnya saja. Abu Sumamah Al-Hannad berkata kepadaku bahwa Ka'ab bin Ujrah adroka huwa wa yuridul masjid adroka ahaduhuma sahibahuma.
Fawajadani wa ana musyabbak biyadayya. Jadi Ka'ab bin Ajrah dia mendapatiku, aku sedang musyabbak biyadayya. Tadi musyabbak biyadayya itu ini kan jari-jari ya, menganyamkan jari-jari gitu. Fanahani an dzalik, lalu dia melarangku. Lalu dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala berkata, idza tawaddo'a ahadukum, jika di antara kalian jika di antara kalian berwudu, fa ahsana wudu'ahu, dia sempurnakan wudunya. Jadi wudunya benar-benar sempurna. Summa kharaja amidan ilal masjid, kemudian dia melaksanakan sholat. Mas ini artinya sholat. Summa kharaja amidan ilal masjid. Kemudian setelah wudhu itu niatnya adalah untuk sholat. Amidan ini sengaja, diartikan dia langsung sholat. Kalau secara bahasa ini sengaja. Tapi kalau dipahami syarahnya, summa kharaja amidan ila sholat, summa qasadas sholah. Setelah wudhu selesai, dia langsung sholat. Fala yusabbikanna yadeh, maka janganlah dia melakukan tasbik tadi. Fa innahu fi sholatin, karena dia dalam keadaan sholat. Itu. Ini saya tidak baca terjemahnya, baca terjemah di sini, pemahaman syarahnya. Seperti itu. Maka ketika membaca hadis, diperlukan pemahaman lugawinya, syarahnya. Tidak letterlek. Karena letterlek tidak sulit dipahami. Coba kita baca di sini. Apabila seorang di antara kalian berwudu, lalu dia membaguskan wudunya, kemudian pergi. Nah, ini ada kata pergi. Padahal di sini tidak ada pergi. Kharaja amidan itu harus diartikan satu kata. Contoh, rogibaan dengan rogibafi. Rogibaan itu benci. Rogibafi itu senang. Itu udah beda. Contoh lagi, go to dengan go on. Kan beda. Go to dengan go on kalau bahasa Inggrisnya. Nah, seperti ini juga kharaja amidan. Nah, di sini diartikan pergi menuju lagi. Berarti pemahamannya pergi menuju, masih dalam perjalanan, kan begitu ya? Di sini ada kata dianggap, padahal di sini tidak ada kata dianggap. Fa innahu, sungguh dia, bukan dianggap. Fi sholatin, fi dalam sholat, dalam sholat. Maka menurut saya terjemah ini terjemah salah secara bahasa, karena terus saya sendiri backgroundnya bahasa, jadi mungkin lebih senang kalau ada teks itu membacanya Arabnya, Pak. Seperti itu. Maka ketika kita membaca hadis, baiknya Arabnya yang dibaca. Kalau terjemahnya sering kita terkecoh. Kemudian ditanyakan yang paham tentang terjemahan hadis tersebut. Pemahaman. Namanya uslub lugawi, gaya bahasa lugawi. Seperti itu. Maka kalau ini kita terjemahkan seperti ini seperti nggak jelas. Masa baru berjalan saja sudah dianggap sholat. Padahal di sini nggak ada kata dianggap, nggak ada. Kata letternya pun nggak ada nih. Fa innahu, kita terjemahkan. Sungguh dia fi sholatin, dalam sholat. Nah, seperti itu. Maka perlunya syarah. Gitu. Baik, itu barangkali Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain kalau masih ada pertanyaan, silakan. Pak Abi. Ya Pak. Ustaz. Saya berkaitan dengan surat Al-Imran yang kita baca tadi. Alina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi
Itu kan pemahaman saya kan kita memikirkan apa-apa yang diciptakan Allah. Sementara di dalam kenyataan ini banyak juga yang memikirkan Allahnya sendiri. Memikirkan Allah sehingga seolah-olah mempertanyakan apa yang diperbuat Allah. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Ya. Jawab. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Jadi kita disuruh memikirkan ciptaan Allah, begitu ya? Iya. Kok kita memikirkan zat Allah begitu? Nah, ingat dalam sebuah asar itu disebutkan begini. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang karya Allah. Ciptaan Allah. Buatan Allah, makhluk Allah. Berpikirlah bintang, kenapa siang tidak terang? Matahari, kenapa tenggelamnya ke arah barat? Bulan, kenapa di pertengahan bulan dia terang? Hujan, prosesnya bagaimana? Kok banyak sekali nggak habis-habis? Tanah, ada yang subur, ada yang kering. Manusia, kenapa dibatasi dengan usia? Nah, itu kita memang dianjurkan untuk berpikir, memikirkan makhluk Allah. Harus itu. Tapi kalau memikirkan Allah, wala tafakkaru fil khaliq, jangan pikirkan Allah karena kita nggak akan sampai. Allah pertama gaib. Otak kita itu memikirkan sesuatu yang syahadah, yang nyata. Nggak bisa kita memikirkan yang gaib. Bahkan gini, dalam hal gaib saja, tidak sampai kepada Allah. Masalah jin saja. Syekh Sya'rawi dalam kitabnya tentang jin, beliau mengatakan begini. Jika ada orang yang mengaku bisa melihat jin, maka sesungguhnya dia adalah orang yang lemah. Entah lemah akalnya, entah lemah. Pokoknya orang yang sangat lemah. Mendekati orang gila lah. Kenapa? Karena jin itu ketika dia menampakkan diri, kalau wujud aslinya nggak bisa. Ketika dia menampakkan diri, menjelma, itu baru bisa dilihat. Menjelma kepada orang dan bisa dilihat, sejatinya dia seperti ikan yang keluar dari air, dia berada di daratan. Maka dia pasti lemah. Jadi orang yang diperlihatkan jelmaan jin, bukan jin ya, jelmaan jin berarti dia ada orang yang dianggap lemah oleh jin itu sendiri. Dan bagi orang yang kuat nggak akan diperlihatkan gitu. Seperti itu. Maka karena jin itu alamnya alam gaib. Adapun wajah jin sesungguhnya itu hanya orang-orang yang ditentukan oleh Allah dari para rasulnya. La yudhiru ala ghaibihi ahda illa man irtada mir rusulih. Surah jin. Hal yang gaib itu tidak akan ditampakkan kepada siapapun kecuali hanya kepada orang yang diinginkan oleh Allah dari kalangan rasul. Jadi kalau manusia biasa melihat jin, itu sesungguhnya bukan jin, tapi dia jelmaan, menjelma. Dan itu yang bisa melihat itu, melihat jelmaan itu berarti dia orang lemah. Karena seperti ikan yang keluar pada dari alamnya. Dan yang jadi nggak perlu kita karena dia sesungguhnya sudah lemah. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini barangkali perlunya kita memahami akal kita, bahwa akal kita itu untuk apa gitu. Untuk memikirkan sesuatu yang alam. Alam itu yang nyata. Masih banyak yang dipikirkan gitu. Sebelum yang gaib nggak akan sampai siksa kubur dipikirkan, sampai dipasang wifi, sampai dipasang CCTV, dipasang apa, ya nggak akan ketemu, nggak akan kelihatan gitu. Kenapa? Karena itu masalah gaib. Akhirnya tidak ditemukan siksaan, tidak ada terlihat ini itu, yang ada hanya cacing dan sebagainya. Nah, hal yang gaib kemudian dipikir-pikir membuat keimanannya
buyar gitu. Itu makanya kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha dalam tafsir At-Tabari ketika Imam At-Tabari itu mengutip tafsiran tentang surah Ali Imran ayat ke-7, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasifuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullin min indi rabbina wa may yadhakkaru ila ulul albab." Jadi ayat itu ada dua. Ada mutasyabih, ada muhkam. Muhkam itu dipahami, amalkan. Mutasyabih itu tidak diamalkan tapi diimani. Contoh alif lam mim, enggak usah diotak-atik apa maknanya. Imani saja. Kullun min indi rabbina, itu datang dari Allah. Siksa kubur, imani saja. Kita imani. Surga ada tidak? Ada. Al-Quran sudah kita imani. Tidak perlu kita otak-atik. Surga nanti itu kira-kira abadi atau enggak. Surga itu di mana sekarang? Enggak akan sampai. Nah, itu hal gaib, itu masih ciptaan Allah gitu. Ya. Itu saja sulit. Apalagi memikirkan penciptanya. Enggak akan sampai. Makanya kalau bahasa Jawanya eman-eman. Kalau bahasa Sundanya lebar. Kalau pikiran kita gunakan untuk memberikan sesuatu yang memang tidak sampai untuk kita pikirkan. Karena di sekitaran kita masih banyak yang kita perlu pikirkan. Contoh, apakah kita juz amma itu yang kita baca sudah tahu semua artinya? Contoh saja ketika kita membaca dalam sholat. Wal 'adiyati dhabha. Tahukah kita apa dhabha? Wal muriyati qadha. Apa arti qadha? Itu saja masih banyak yang terlewatkan oleh pikiran kita. Nah, ini kata Imam Zarnuji dalam kitab Ta'lim Ta'lim, pelajari hal-hal yang terdekat dengan kita. Apalagi sudah lari ke hal yang gaib. Seperti itu. Bapak, wallahu alam bisa Bapak Abi Darin. Ya Pak. Maksud saya kan tadi pertanyaannya kan berkaitan dengan hukumnya, karena itu kan bisa juga mempengaruhi keimanan kita kan. Betul. Hukumnya gitu, terutama kan terkait dengan dikaitkan dengan filsafat. Anbiya 23 itu kan kita udah di ini istilahnya Allah udah mengatakan la yus'alu amma ya'falu wa hum yus'alun. Betul, betul. Seseorang tidak ditanya apa yang dia tidak tahu ya. Jangan tidak ditanya, jangan menanyakan apa yang hak Allah untuk berbuat. Betul. Tapi engkau yang akan ditanya. Ya. Ada lagi dalam ayat yang lain. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan banyak bertanya kepada sesuatu, dalam kurung di situ sesuatu yang memang itu tidak mungkin akal sampai. Intub dalakum tasukum. Karena jika itu ditampilkan kepada kita, kita akan merasa berat. Menyulitkan. Betul, mengerikan. Nabi kan pernah, seandainya kalian melihat seperti apa yang aku lihat, maka tidak akan ada di antara kalian yang tersenyum, tertawa. Hari-harinya hanya akan menangis seperti itu. Jadi yang lain misalkan, seandainya kita diperlihatkan jin, ifrit, dan teman-temannya di sekeliling kita ini, mungkin kanan kita, kiri kita, depan kita, atas kita, sekitaran kita, terus katanya kamar mandi juga banyak jin. Malam-malam mau pipis, waduh, jinnya wajahnya sudah nggak karuan, ada yang wah di sebelah kita, wah, tasukum, maka kita pasti akan stres. Nah, itulah kadang-kadang ketidaktahuan itu membuat kita tenang. Kadang-kadang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah mengingatkan Bapak Abi Darin. Ya. Syukran, terima kasih atunun. Ya. Ada yang lain benar Ustaz? Silakan Pak Bahir. Mangga Pak Baharam Syah. Ya. Dari mana nih Bapak Baharam Syah? Bahir. Pak Bahir. Ya. Saya pernah dengar ada yang bilang gini Ustadz, kalau orang yang bisa melihat apa setan atau jin atau apa gitu,
katanya syahadatnya harus diulang, katanya begitu Ustaz. Pertama, apakah benar seperti itu? Kemudian kalau syahadatnya harus diulang, apakah diulang sendiri saja gitu, atau pemahaman saya berarti orang ini seperti orang murtad gitu, Ustaz. Jadi ketika dia bersyahadat itu seperti mu'alaf gitu loh. Nah, bagaimana itu cara bersyahadat itu yang dimaksud? Kalau informasi itu benar, Ustaz, harus diulang syahadatnya itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, Pak Haji. Kalau dalam fikih, terutama fikih Syafi'i, orang yang dianjurkan untuk mengucapkan ulang syahadat adalah bagi orang yang murtad. Dan dohirul irtidad, murtadnya itu jelas-jelas nyata, maka dia harus bersyahadat itu dalam fikih. Jadi orang yang dianjurkan untuk mengulang syahadatnya ketika dia sudah murtad. Betul dalam fikih. Tapi di dalam sebagaimana yang disampaikan Bapak tadi, wallahu alam, saya sendiri belum tahu sumbernya dan siapa yang mengatakan bahwa orang yang anggaplah seperti kesurupan, kena atau terkena jin dan sebagainya harus bersyahadat ulang. Yang jelas orang yang mudah digoda setan, dirasuki oleh jin itu berarti orangnya lemah. Gitu. Lemah. Gitu. Lemah itu macam-macam ya, lemah. Bisa lemah imannya, lemah keyakinannya. Gitu. Karena jin itu kan sangat lemah. Itu barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Pak Haji, mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain, barangkali masih ada. Belum ada? Oh iya. Ustaz, tadi kan ada surat tentang mengolok-olok ayat ya. Dan saya lihat itu. Nah ini. An-Nisa ayat 140. Ketika kita berhadapan dengan orang yang mengolok-olok ayat Al-Quran, itu kita harus membela Al-Qurannya sendiri atau kita meninggalkannya. Kalau ini kan di sini janganlah kamu duduk bersama mereka, gitu. Seolah-olah kita tinggalkan gitu. Justru apa bukan kita lawan gitu, Tat? Itu bagaimana sikap kita gitu? Ya. Misalkan kita bersama duduk, kemudian ada orang yang memperolok-olok ayat. Ya. Kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bilisanihi fa illam yastati' fa biyadihi, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa at'aful iman. Jika kalian melihat kemungkaran, termasuk ayat-ayat Allah diejek, diperolok-olokan, maka apa sabda Nabi SAW? Rubahlah dengan tangan. Stop. Atau gini. Pakai isyarat bisa. Atau bisa. Fa'ilam yastati, kalau nggak bisa, pakai lisan. Nggak boleh. Lisan itu luas, bisa dengan di counter dengan argumen-argumen kalau kita mampu. Sekiranya memungkinkan. Tapi kalau sekiranya nggak memungkinkan, orang ini memang pinter, cerdik, pandai berdebat, sering berdebat gitu. Dan kemudian kalau kita jawab itu selalu dipatahkan. Fa'ilam yastati fa biqalbi, dengan hati. Bagaimana dengan hati itu? Ya sudah, kita doakan dengan cara fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Nah, di sini. Jangan ikut duduk bersama mereka. Jadi ayat ini terkait tentang tadi melihat kemungkaran dari tahap ketiga tadi.
maka jangan duduk dengan mereka sampai mereka berhenti dari pembicaraan itu dan berpaling kepada pembicaraan yang lain. Kalau enggak, innakum idam misluhum, ini dipahami. Jika tidak, innakum, maka kalian idam misluhum, kamu sama dengan mereka. Maksudnya sama dengan mereka itu maksudnya kamu akan terbawa mereka. Ini perlu dipahami. Idam misluhum, kamu akan seperti mereka, artinya kamu terbawa mereka. Dikasih logika gini-gini ini karena kita nggak sanggup untuk menampilkan argumentasi, akhirnya oh iya juga ya, iya juga ya, iya juga. Maka supaya kita tidak jadi objek itu, menghindar kita daripada iman kita kena gitu. Oh iya juga ya, iya juga. Nah bahaya itu. Innallaha jamil munafikin wal kafirin fi jahannam jamia. Karena mereka itu orang ya kalau nggak munafik kafir gitu kan. Itu. Jadi ayat ini pada tataran ketiga amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Lemah kita dan tidak mungkin kita meladeni dan kemungkinan kita akan tidak mampu mengalahkan perdebatannya. Yang ada mungkin kita akan terpengaruh karena mungkin pinternya, cerdiknya memutarbalikkan fakta, maka lebih baik menghindar gitu. Kalau enggak, innakum idam mislum, kamu akan terbawa dengan mereka. Itu barangkali Pak wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Ustaz. Yang lain, teman-teman? Tidak usah ragu-ragu untuk bertanya. Atau masih ada bahan kajiannya yang lain, Ustaz? Barangkali hadisnya. Jika sudah tidak ada, maka ini sebagai penutup juga. Anhu, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillahi ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tirah. Siapa yang duduk di satu tempat kemudian dia tidak diisi dengan zikrullah, maka dia tidak akan mendapatkan tirah. Dia dalam keadaan tirah itu tidak mendapatkan rahmat Allah. Yang ada adalah kerugian. Rugi tidak mendapatkan rahmat Allah. Dan siapa yang ittaja'a madja'an, berbaring, tidak menyebut asma Allah, tidak bismillah, sama, dia kehilangan rahmat Allah. Jadi di sini menunjukkan bahwa biar kita itu selamat ketika duduk, selamat iman kita, selamat jasad kita, mendapat keberkahan, selalu niatkan atau selalu baca basmalah. Misalkan kita mau duduk, bismillah. Kita mau ngobrol dengan orang, bismillah. Mau tidur pun, bismillah. Kalau kita tidak hafal dengan doa-doa yang panjang-panjang, cukup baca basmalah. Insya Allah itu sudah mencukupi gitu. Dengan tidak harus keras juga, bismillah, bisa. Dan itu ringan sekali bacaan itu. Tinggal kita konsisten tidak. Karena berbuat baik itu perlu kebiasaan. Dan kebiasaan itu awalnya harus dipaksa. Berulang-ulang. Contoh kalau kita melihat sesuatu kan astagfirullah. Kenapa bisa terungkap astagfirullah? Karena sudah terbiasa. Dan kebiasaan itu dulu mungkin kita dipaksa. Maka mari kita paksakan diri kita untuk melakukan kebaikan dan membiasakan kebaikan itu sehingga akan menjadi otomatis. Ketika kita dalam keadaan apapun kita otomatis selalu mengingat Allah. Astagfirullah, subhanallah, ya Allah. Astagfirullah, tidak astaga, astagfirullah. Tidak, apalagi terucap kalimat-kalimat yang kebun binatang itu. Di absennya a, i, u. Karena kebiasaan seperti itu. Tapi kalau udah biasa zikrullah, astagfirullah, masya Allah, ya Allah, minimal ya Allah.
Itu perlu kebiasaan, perlu memaksakan diri sehingga nanti akan menjadi kebiasaan. Terutama masalah hal duduk di sini. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita dan memberkahi kita dan senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita dan kelak kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afan minkum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak